Dua wanita pedagang kaki lima mengamuk saat lapak dagangan mereka di atas trotoar jalan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ditertibkan paksa petugas Satpol PP Kamis siang. Keduanya tak terima lantaran merasa terusik dengan penertiban karena mereka terpaksa berjualan di atas trotoar jalan hanya untuk mencari nafkah. Selain amukan dua wanita pedagang, razia kali ini juga diwarnai aksi kepanikan sejumlah pedagang. Secepat kilat, mereka berusaha mengevakuasi barang dagangan agar tidak diangkut paksa petugas. Selain melanggar perda dan memperburuk wajah ibu kota, maraknya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang badan trotoar juga dikeluhkan oleh masyarakat karena kerap menyebabkan kemacetan. Memang kita rutin di Tanah Abang ini melakukan suatu pengawasan maupun penindakan terhadap para pelanggar tertib umum, khususnya yang menguasai atau okupasi trotoar. Ya, ternyata tadi kan kita lihat sendiri banyak yang menguasai trotoar, mempergunakan jalur tunanetra dan sebagainya. Ya, jadi kita harus. Meski pada razia kali ini petugas hanya mengamankan lapak dagangan, namun petugas mengancam akan memberikan tindakan tegas berupa penyitaan barang dagangan jika masih ada pedagang nekat berjualan di atas trotoar jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jember berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jember, Jawa Timur. Mahasiswa dan aparat pun bersih tegang karena mahasiswa memaksa masuk dengan mendorong pagar kantor DPRD Jember. Aparat kepolisian Resort Jember terpaksa menyemprotkan water cannon hingga membuat pendemo berhamburan dan satu orang alami luka di pipi. Mahasiswa meminta seluruh fraksi di DPRD Jember menemui mereka. Sementara hanya perwakilan dari satu fraksi saja yang menemui sehingga mahasiswa marah dan ricuh. Demo mahasiswa ini menuntut beberapa hal tentang Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah, seperti meminta penghapusan pertambangan di wilayah Jember dan meminta setiap pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah melibatkan partisipasi publik. Yang pertama, varian untuk penghapusan pertambangan. Jadi jelas di tuntutan kami terkait titik-titik yang menjadi lokasi pertambangan itu dihapuskan. Jadi murni di Jember bukan tempat untuk pertambangan. Revisi perda RT/RW bukan kayak dulu zamannya Perda awal itu kan memang membuat perda RT/RW berdasarkan RPJMD-nya yang telah dibuat oleh Bupati yang saat itu menjabat. Nah, sekarang memang kami pun sebenarnya sama kritikannya terhadap eksekutif karena perda RT/RW ini minim sekali melibatkan partisipasi dari masyarakat. Bahkan kami pun tidak diajak untuk partisipasi. Tuntutan mahasiswa ini akan dibahas dalam rapat dewan sehingga saat pembahasan rencana tata ruang wilayah seluruh pihak yang berkompeten dapat dilibatkan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang pekerja tambang emas ilegal di Kuantan, Singingi, Riau ditemukan tewas tertimbun longsor reruntuhan tanah. Tim SAR Pekanbaru diturunkan ke lokasi untuk mencari dan mengevakuasi korban. Seorang pekerja tambang emas ilegal di Kabupaten Kuantan, Singingi, Pekanbaru, Riau terjatuh dan tertimbun longsor reruntuhan tanah. Tim gabungan Basarnas Pekanbaru diturunkan ke lokasi guna melakukan pencarian dan evakuasi korban. Dalam hitungan jam, jasad korban ditemukan tewas tertimbun tanah longsor. Menurut Kepala Basarnas Pekanbaru, Budi Cahyadi, setelah pencarian beberapa jam, jasad pekerja tambang tersebut ditemukan tim sekitar pukul 10.50 Kamis pagi tadi. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke rumah duka guna disemayamkan dan dikebumikan. Kondisi membahayakan manusia, satu orang tertimbun longsor akibat penambangan emas. Kemudian tim SAR dari kantor SAR Pekanbaru bergerak ke lokasi pada pukul 06.35 dan langsung bergabung ke lokasi. Alhamdulillah pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, korban ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia.
Kegiatan penambangan emas ilegal ini sudah berjalan dari belasan tahun lalu. Hingga kini masih bermunculan dan menjadi mata pencaharian sebagian warganya. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Pria Parubaya di Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam pabrik akibat terjepit mesin penggilingan padi. Proses evakuasi jenazah korban berlangsung dramatis. Warga Kampung Perintis, Tasikmalaya, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan mayat seorang pria Parubaya di dalam sebuah pabrik penggilingan padi. Korban merupakan pekerja di penggilingan padi. Kondisi korban sangat mengenaskan karena terjepit mesin penggilingan padi. Polisi kemudian menggelar olah tempat kejadian perkara. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Gilingan padi ini jadi terbelit oleh kumparan, barangkali kumparan atau panbel ya, tali cleaner ya. Saat kerja berarti ya? Ya, saat sedang bekerja. Dibantu oleh petugas BPBD Kota Tasikmalaya, jenazah korban akhirnya bisa dievakuasi dan dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soekarjo. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana polisi menciduk 4 terduga penipuan senilai 49 miliar rupiah di Kalimantan Selatan. Modus para pelaku menawarkan investasi bisnis tambang batubara di wilayah Kalimantan. Anggota Dirtipidum Mabes Polri meringkus 4 orang terduga pelaku penipuan dan penggelapan senilai 49 miliar rupiah di Kalimantan Selatan. 4 pelaku diantaranya inisial AJ, Komisaris PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk, DA selaku Direktur PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk, dan 2 orang lainnya yakni HS dan KH sebagai pekerja swasta. Modus para pelaku menawarkan investasi bisnis tambang batubara di wilayah Kalimantan Selatan. Namun investasi tersebut diduga bodong. Kasih Penerangan Hukum Kejati Kalimantan Selatan Prio membenarkan pihaknya telah menerima pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan ke-4 orang tersangka. Prio menyebut kini kasusnya sudah masuk P21. Dan kegiatan tahap 2 atau pelimpahan perkara tersangka dan barang bukti dari Polda Kalimantan Selatan ke Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Nah, adapun pelimpahan perkara tersebut terkait dengan perkara tipu gelap atau penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan pasal 372 KUHP. Kasus ini sudah berlangsung cukup lama, yakni sejak tahun 2017. Kasus berawal saat para korban melakukan investasi kepada para pelaku, namun bukan keuntungan yang didapat, malah kerugian hingga mencapai 49 miliar rupiah. Sebenarnya kasus ini kami melaporkan kasus ini mulai 2017 dan alhamdulillah hari ini baru kita mendapat kepastian bahwa perkara itu dilimpahkan ke Kejaksaan, artinya sudah P21 dan sudah tahap 2 dan insya Allah dalam jangka waktu dekat insya Allah akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku diganjar pasal 374 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, M. Ahyar, iNews melaporkan. Pemirsa, warga negara asing di Bali kembali berulah. Kali ini seorang WNA pria dan wanita WNI bertindak asusila di pekarangan rumah warga di Seminyak, Badung, Bali. Aksi ini terekam CCTV di rumah dan viral di media sosial. Seorang pria warga negara asing dan wanita yang diduga warga negara Indonesia berhubungan intim di dalam pekarangan rumah warga di kawasan Jalan Kayu Aya Seminyak, Kuta Badung, Bali. Aksi ini tanpa mereka sadari terekam CCTV yang ada di rumah tersebut dan viral di media sosial. Pemilik rumah melaporkan peristiwa tak terpuji ini ke polisi. Peristiwa tersebut, langkah kepolisian yang kita sudah lakukan, kita mendalami informasi atau viralnya berita tersebut untuk memastikan
siapa kedua oknum yang berbuat tidak senonoh di depan rumah warga yang terekam oleh CCTV. Pihak berwenang saat ini tengah mengejar identitas pasangan. Polisi mengimbau agar masyarakat tidak mudah memviralkan tindakan asusila di media sosial dan mengantisipasi kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.